Ternyata suara ketukan itu berasal dari sebuah kotak pusaka tempat Febri ini menyimpan pusaka yang bernama Godong Suro. Tahun Baru Islam atau biasa disebut 1 Muharram adalah tanggal yang penting bagi umat muslim. Pada masyarakat Jawa, awal bulan Muharram disebut juga sebagai malam 1 Suro. Mengutip dari berbagai sumber, nama Suro diciptakan oleh Sultan Agung Adi Prabu Hanyakrokusuma yang berkuasa dari tahun 1613 hingga tahun 1645 sejak kerajaan Mataram Islam. Konon, kalender Saka atau kalender Jawa dan Hindu ingin dirubah oleh Sultan dengan tujuan untuk bisa sepadan dengan penanggalan Islam. Di balik itu, Sultan juga ingin menyatukan dua kubu masyarakat Jawa yang terpecah akibat berbeda keyakinan, yaitu penganut kejawen atau kepercayaan orang Jawa dengan putihan atau kepercayaan Islam. Kini, malam 1 Suro dipercaya sebagai datangnya Aji Saka ke Pulau Jawa yang dapat membebaskan masyarakat dari gangguan makhluk gaib. Masyarakat Jawa khususnya Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Kasepuhan Cirebon tidak akan melewatkan ritual rutinnya setiap tahun untuk memperingati malam 1 Suro. Mereka akan mengelilingi benteng keraton, memandikan benda-benda pusaka, berendam di kali, mandi kembang, dan mengarak kerbau bule merupakan beberapa ritual yang dilakukan dan dianggap membawa keberkahan pada malam 1 Suro. Bukan hanya dipercaya membawa berkah, malam 1 Suro juga dianggap membawa sial bagi mereka yang melanggar pantangan menurut kepercayaan setempat. Malam ini diyakini sebagai malam yang sangat sakral dan berkaitan dengan hal-hal mistis serta penuh misteri. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, barusan udah ada opening nih. Kita bakalan ngebahas yang berkaitan dengan malam 1 Suro. Malam 1 Suro ini memang kebanyakan dipercaya oleh orang-orang di Pulau Jawa sebagai malam yang sangat sakral. Banyak sekali ritual ataupun tradisi yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Jawa pada saat malam 1 Suro. Makanya banyak orang yang pada akhirnya berpikir kalau malam 1 Suro itu memang satu malam yang mistis. Lalu, ritual-ritual atau tradisi-tradisi apa yang seringkali dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam memperingati atau menyambut malam 1 Suro ini? Ini dia, Beb. Jamasan pusaka. Bagi sebagian orang Jawa, pada malam 1 Suro digunakan untuk melakukan jamasan pusaka atau bisa juga dikatakan dengan memandikan pusaka. Tradisi ini dilakukan dalam rangka merawat atau melestarikan warisan dan juga kenang-kenangan dari para leluhur. Memandikan pusaka ini tidak lepas dari sejarah zaman kerajaan tempo dulu yang melakukan ritual memandikan pusakanya di malam 1 Suro. Oleh karena itu, sekarang ini ketika malam 1 Suro akan banyak yang mengatakan ngumbah gaman atau membersihkan gaman, nyepi atau tapam bisu. Di bulan Suro ini, banyak yang melakukan puasa tirakat atau puasa mutih, dan biasanya dilanjutkan dengan melakukan nyepi atau bisu. Hal ini dilakukan agar bisa lebih mengontrol ucapan dan menata hati. Nyepi atau bisu ini dilakukan di tempat-tempat yang sepi dan sunyi. Arwah leluhur pulang ke rumah. Sebagian masyarakat Jawa percaya pada malam 1 Suro, arwah dari para leluhur akan pulang. Banyak di antara mereka yang meyakini bahwa di malam 1 Suro, arwah leluhur yang telah meninggal dunia akan kembali dan akan mendatangi keluarganya di rumah. Benda pusaka bermunculan. Setiap malam 1 Suro datang, banyak sekali benda-benda pusaka yang akan bermunculan. Entah itu berupa keris, akik, pedang, dan juga lainnya. Dan hal ini merupakan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa. Makhluk gaib banyak yang menampakkan diri. Sebagian masyarakat Indonesia
percaya akan adanya pocong, wewe gombel, tuyul, kuntilanak, dan masih banyak lagi. Dan di malam 1 Suro ini, sebagian percaya jika makhluk-makhluk gaib tersebut akan keluar dan menampakkan diri. Inilah yang kemudian menambah malam 1 Suro menjadi semakin mistis. Salah satu masyarakat yang juga masih ikut dalam tradisi atau melakukan ritual di malam 1 Suro, ini ada dari Surabaya, bernama Febri. Dia adalah salah satu anak indigo. Febri ini memiliki sebuah pusaka yang bernama Godong Suro, jadi bentuknya seperti tombak dan di bagian atasnya itu bentuknya seperti daun sirih. Nah, karena dia ini memiliki pusaka, maka setiap malam 1 Suro ada satu kebiasaan atau satu keharusan yang Febri harus lakukan, yaitu menjamas pusaka atau memandikan pusaka. Namun karena satu hal dan lainnya ini membuat Febri lalai atau lupa untuk melakukan ritual yang biasa dia lakukan di malam 1 Suro. Nah, saat itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu ya, Febri sedang berada di luar kota karena satu urusan. Dan kebetulan ini nggak cuma 1-2 hari, tapi 3 hari berturut-turut Febri berada di luar kota. Dan selama 3 hari Febri ini berada di luar kota, ternyata salah satunya adalah malam 1 Suro, di mana dia harus memandikan pusakanya. Maka pada saat Febri berada di luar kota, tidak ada satupun keluarganya yang bisa melakukan atau menggantikan dirinya melakukan tradisi tersebut. Nah, karena pusaka tersebut tidak dimandikan, akhirnya kejadian tersebut pun terjadi selama 3 hari berturut-turut pada saat Febri ada di luar kota. Di malam pertama ini kejadiannya yang terjadi adalah satu keluarga seisi rumah ini mendengar suara ketukan sebanyak 3 kali, tapi nggak tahu ini asalnya dari mana. Seisi rumah ini berusaha untuk mencari asal dari sumber suara tersebut, tapi ini agak susah gitu ketemunya karena suara ketukan ini tidak berlangsung terus-menerus. Jadi bunyinya hanya 3 kali, kemudian hilang. Dan kemudian suara ketukan tersebut ini bunyi lagi sebanyak 3 kali, lalu menghilang lagi, dan selang 1 jam bunyi lagi. Jadi terus-menerus berulang seperti itu sampai akhirnya keluarganya ini menemukan dari mana arah suara ketukan tersebut. Ternyata suara ketukan itu berasal dari sebuah kotak pusaka tempat Febri ini menyimpan pusaka yang bernama Godong Suro. Setelah tahu suara tersebut ini berasal dari mana, suara ketukannya ini semakin lama semakin kencang dan semakin kencang. Semakin malam itu suaranya nggak berhenti-berhenti dan semakin kencang nih Beb. Suasana atau hawa di dalam rumah itu pun kok mendadak ini menjadi panas, gerah gitu bawaannya. Padahal ini pintu udah dibuka-bukain ya kan, kipas angin udah dinyalain, tapi tetap aja nih serumah-rumah ngerasa panas. Selain itu juga ya, tiba-tiba ini kok orang seisi rumah bawaannya emosian, gampang marah gitu ya, gampang baper. Jadi nggak karu-karuan gitu rasanya. Kejadian mistis selanjutnya pun terjadi di malam berikutnya. Ini anaknya Febri ya, katanya menangis dan ketakutan karena selain mendengar suara ketukan, anaknya Febri ini melihat sesosok nenek-nenek menggunakan konde dan juga anting hitam, di mana sosok nenek ini memperlihatkan wajah yang tidak ramah. Dia ini cemberut gitu mukanya, seolah-olah kepengen marah sama seisi rumah. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Esokan harinya ini pada saat ada seorang tetangganya Febri lagi main ke rumah, biasalah ya kalau tetangga itu kan main terus ngobrol-ngobrol sebentar. Nah kebetulan saat itu ngobrolnya sama ibunya Febri. Lagi enak-enak ngobrol, asik-asik ngobrol gitu ya, ketawa ketiwi. Lah kok tiba-tiba ini badan dari tetangganya itu kejang-kejang ya kan, kaku gitu, terus matanya melotot. Dan ini kejadiannya selama 15 menit, begitu aja tetangganya nggak bisa diapa-apain, udah kaku badannya. Dan setelah 15 menit dalam keadaan yang demikian, ini tetangganya pingsan. Setelah sadar, ditanya nih kan sama ibunya Febri, kenapa barusan kok badannya sampai kaku-kaku begitu, matanya melotot terus pingsan. Nah akhirnya tetangganya cerita nih, pada saat badannya lagi kaku-kaku tersebut, lagi kesurupan, dia itu melihat sesosok yang tinggi besar, katanya itu serba hitam ya, dari ujung kaki, dari ujung kaki deh tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus matanya merah, itu melotot katanya ke arah dia, kayak lagi marah-marah juga.
Duh, tambah nggak karu-karuan kan nih, seisi rumah langsung pada takut ngedenger cerita tetangganya Febri. Alhamdulillahnya besokannya nih Febri udah bisa pulang. Dan pada saat pulang, Febri langsung membeli perlengkapan untuk memandikan atau menjamas pusakanya tersebut. Febri biasanya menjamas pusaka atau memandikan pusakanya ini di daerah dekat Pantai Kenceran di sekitar Suramadu. Setelah memandikan pusakanya, Febri melakukan semacam komunikasi dengan sosok yang ada di dalam pusakanya tersebut. Kejadian mistis yang terjadi selama 3 hari berturut-turut kemarin, yaitu memang berkaitan dengan sosok yang ada di dalam pusakanya Febri. Jadi sosok ini marah nih ceritanya, karena Febri telat memandikan atau menjamas pusakanya tersebut, merasa diterlantarkan, merasa tidak diperhatikan. Sejak kejadian tersebut, Febri akhirnya mencoba untuk tidak lagi melakukan kelalaian yang kemarin. Jadi sebisa mungkin pada saat malam 1 Suro dia tetap melakukan tradisinya, yaitu menjamas pusaka. Kejadian mistis di malam 1 Suro ini ternyata bukan hanya dialami oleh Febri, seorang masyarakat umum, tapi ini juga ada salah satu selebriti kita yang pernah mengalami pengalaman mistis tepat di malam 1 Suro. Dia adalah Soimah. Soimah ini bercerita mengenai pengalaman mistisnya di malam 1 Suro. Jadi waktu itu dia kelar rekaman nih di sebuah rumah seorang produser. Kebetulan selesai rekamannya ini tengah malam, jam 12 teng nih katanya. Nah, pada saat itu Soimah ini ditemani oleh kakaknya. Kejadiannya dimulai pada saat mobil Soimah ini telah keluar dari rumah produser tersebut. Pada saat gerbangnya ini udah ditutup, Soimah ini kok tiba-tiba merasa ada perasaan gak enak gitu ya, seolah-olah ada sosok atau apalah itu ya yang tengah mengikuti mobilnya. Makin cepet ini mobilnya melaju, perasaan Soimah ini semakin tidak enak. Dan ternyata firasatnya benar saja, Beb. Dari kaca spion di sebelahnya ini, Soimah melihat bahwa betul ada makhluk halus yang tengah mengikutinya. Jadi bentuknya ini menurut gambaran yang disampaikan Soimah ya, itu tinggi, besar, tinggi banget deh, tingginya itu udah kayak pohon kelapa, dan wujudnya ini seperti kera. Jadi kera yang sangat tinggi besar. Tangannya sendiri ini menjuntai ke bawah sampai ke bawah lutut, hampir di bawah lutut gitu katanya. Dan makhluk ini terus lari, nguber ngikutin mobilnya Soimah. Kalau mukanya sendiri sih nggak gitu jelas katanya Soimah ngelihatnya, cuman perawakan atau wujud dari badannya aja nih yang jelas seperti kera. Dan saat itu ya refleks, nggak tahu gimana, nggak tahu ada bisikan apa atau gimana, ini kok Soimah tiba-tiba berinisiatif untuk mengambil koin yang ada di sebelahnya dan kemudian dilemparkan keluar ke arah makhluk itu. Dan Soimah pada saat melempar koin tersebut dia mengatakan seperti ini, udah tuh ambil koinnya, nggak perlu ngikutin saya bisa kok cari duit sendiri. Dan kenapa kalimat yang demikian yang disebutkan oleh Soimah? Seolah-olah Soimah ini mengatakan kalau dirinya ini udah berkecukupan, nggak perlulah cari duit dengan cara yang nggak halal, terlebih lagi sampai menggunakan makhluk yang seperti ini. Jadi makhluknya itu dikasih duit gitu loh, supaya dia ini cepat pergi. Ya kalau mau cari korban ya korban yang lain aja, orang lain, bukan Soimah yang saat itu memang sudah berkecukupan. Setelah dilempar koin, makhluk tersebut tiba-tiba menghilang dan nggak lagi mengikuti mobilnya. Oke Beb, itu tadi beberapa alasan yang sudah disampaikan kenapa malam 1 Suro itu bisa berbau mistis dan juga hal-hal yang pernah dialami oleh beberapa orang di malam 1 Suro. Ya ini semua kembali lagi ke pribadi masing-masing ya, karena kan tradisi atau ritual tersebut memang hanya dilakukan oleh sebagian orang. Tidak semua di seluruh Indonesia melakukan hal tersebut. Jadi kita nggak boleh menghina, meremehkan atau menjatuhkan mereka-mereka ini yang memang terbiasa melakukan ritual atau tradisi tersebut. Tetap saling menghargai satu sama lain aja. So, demikian vlog kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian share yang banyak, komen-komen, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye now.